Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang semua. Siap, sehat ya? Sehat. Gila. Ini saya langsung berhadapan dengan semua laki-laki karena bahasan kita pada siang hari ini bersama dengan solusi dan inspirasi agak-agak serem dikit ya masalah buaya. Tapi konteks buaya yang kita bahas benar-benar binatang buaya, betul ya bang ya? Betul ya, Betul. karena kalau konteksnya biasanya buaya kan lebih ke kita gimana gitu. Sorry banget gitu sih. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih banget untuk abang-abang semua, abang-abang aja lah ya. Nah, kecuali sebelah saya Pak Randi, ya Bapak saya panggil ya Pak ya. Bahasan kita siang hari ini tentang sebuah isu yang menjadi problematika ataupun fenomena yang ada di Bangka Belitung khususnya. Dan saya juga beberapa kali mendengarkan informasi ini, sempat nggak percaya. Sebenarnya benar ada makhluk ini nampak di daratan, apalagi di perkotaan. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai konflik buaya muara dan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, sebenarnya fenomena ini betul ada atau adanya di pinggir-pinggir kota atau seperti apa sebenarnya? Monggo dijelaskan terlebih dahulu. Siapa nih yang mau jelasin? Tapi sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan diri dulu. Mungkin pria bang di sebelah sana. Oke, nah, tadi saya dari Alobi Foundation. Oke, makan. Oke. Saya Finland Aditya Aldan dari Garda Animalia. Garda Animalia. Oke. Bapak? Saya oh dari Madras. SD Sumatera Selatan. Oke. Saya Abang, saya dari anak saya Bang Arjo dari Bang Raju. apa Arjo? Bang Raju. Arjo. Arju. Arjo. Oke, dari Terus Deles. Oke. Di sebelah saya? saya Randy Saputra, dosen prodi ya. Oke, dosen pendidik SDA. Sip. Berarti kita udah mantep nih. Masing-masing kita udah kenal tadi. Nah, boleh. Tadi dijawab siapa nih yang mau duluan? Sebenarnya bener nggak fenomena ini terjadi di Bangka Belitung atau hanya sekedar hoax? Boleh saya? Oke, silakan abang. Ah, jadi Agustus 2023 kemarin, Mhm, saya bersama Garda Animalia, media spesialis satwa liar, mhm, itu berkesempatan untuk datang ke sini mhm. untuk meliput memang isu konflik buaya muara dan manusia. Pertanyaan kami juga sama dengan pertanyaan abang. Seperti apa sih distribusinya gitu? Dan kami mendapatkan dari 2016, data awal kami 2016 sampai Agustus 2023 itu ada 154 konflik buaya muara dan manusia di Bangka Belitung. Misalkan 154. 154, iya, di atas 150 yang pasti. Oke, Itu yang tercatat. oke. Dan masih sangat banyak yang tidak tercatat. Kalau Ah, tadi abang bertanya tentang apakah cuma di pinggiran, tidak sama sekali. ah. Kami menemukan semua kabupaten kota di Bangka Belitung itu punya data konfliknya masing-masing. Walaupun memang persebarannya tidak sama satu sama lain. Nah, Mhm, yang unik ini adalah persebarannya. mhm, Karena konflik buaya muara dan manusia di Bangka Belitung itu hampir selalu berbarengan dengan keberadaan tambang timah. Di tempat-tempat yang mmm. memiliki paling banyak tambang timah, itu cenderung memiliki paling banyak konflik buaya dan manusia. Contohnya di Belitung Timur itu ada Kecamatan Manggar Gantong, Ah banyak banget. Terus tempat yang kami datangi Agustus 2023 kemarin mhm. di Kabupaten Bangka Barat itu di Paritiga dan Jebus. Itu banyak banget juga dan banyak yang tidak tercatat. 150-an yang dalam tanda kutip tercatat. Tercatat. Yang tidak tercatat berarti Tidak tahu berapa karena tidak tercatat. oh ya, wow, itu ada yang meninggal dunia Sangat banyak. sangat banyak. Oke. Kemudian ini sebenarnya menjadi concern-nya itu kemana arahnya? Saya ingin bilang seperti ini, apakah ini kalau kita bilang siapa yang salah, pasti manusia yang salah. Karena binatang nggak baca, nggak bisa Ya, berpikir, ya pasti yang salah manusia. Cuma ketika kita berbicara mengenai kaitannya dengan kesalahan yang dibuat manusia, ini kan tadi udah disampaikan sama abang, beberapanya ada di bekas galian timah. Permasalahannya timah itu digali sama masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Kita bilang itu mata pencaharian. Tapi di sisi lain ini mengganggu ekosistem binatang buaya tersebut. Nah, gimana abang-abang memandang?
Pasti kan masyarakat pasti akan berbicara seperti itu. Loh, itu kan mata pencaharian kami. Kenapa ya buaya tempat lain aja, jangan di sini gitu. Gimana kalau Abang memandang ini terkait dari pemerintah? Kita sebutkan seperti itu. Gimana, Bang? Baik, terima kasih. Kalau dari kami BKSDA Hmm, Sumatera Selatan, kami hmm, kan concern ke konservasi. oke. Tugas kami salah satunya adalah perlindungan tumbuhan dan satwa liar. Hmm, Di kami ini ada kawasan konservasi. Kawasan hmm, konservasi itu ibaratnya rumah satwa tersebut, gitu hmm, kan. hmm, hmm. Jadi ketika habitat satwa itu diganggu, gitu kan, tentu itu akan berimplikasi pada masalah dengan hukum, gitu kan. Oke. Nah ini kebetulan yang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kan sebagian besar terjadi di luar kawasan. Hmm, Nah, tentunya kami apakah dari kami BKSDA istilahnya juga terlibat dalam penanganan tentu tetap kami, tetapi kami concern pada kesejahteraan satwa, hmm, gitu. Karena itu di luar kawasan konservasi, gitu oke. kan. Kita tetap ikut penanganan, tapi kita tidak bisa kerja sendiri. Kita harus multi pihak di sini. Makanya kami di sini ada dari Alobi, kemudian dari eh, Dinas Kehutanan Provinsi juga. Kita ada membentuk sebuah satgasan untuk penanganan ini. Dan yang terjadi di sini adalah eh, kasus yang terjadi konflik ini apabila disalahkan apakah salah eh, manusia gitu kan atau Hmm, satwa gitu kan hmm. ya. Tentu kita harus lihat case by case ya. Iya, betul, betul, Case by case. betul, Nah, betul. yang kami nyambung dari tadi Mas apa? Finland. Mas Firlan tadi, memang laporan tidak tercatat. Sebenarnya banyak kasus yang terjadi gitu Hmm, kan. hmm, hmm, hmm. Nah, untuk yang penanganan di Provinsi Bangka Belitung ini, kami lebih kepada konsep pada kesejahteraan satwa. Jangan sampai yang terjadi adalah tetap kita perhatikan manusianya, gitu kan? Hmm, Karena sudah banyak korban, tetapi satwa juga harus kita perhatikan, gitu kan. iya. Nah, solusinya ya kita tadi sudah dibahas dalam kegiatan tadi seharian gitu tadi, apakah dievakuasi atau seperti apa atau gimana cara kita cari solusi antara manusia dengan satwa ini bisa hidup berdampingan. Itu yang menjadi PR kita ke depan. Antara manusia dan satwa hidup berdampingan. Ya, Wow. Iya, agak ini juga ya. Anti mainstream juga antara manusia dan satwa jadi saling tidak ada berdampingan. perlu banyak. Betul. Pengkajian ya. Oke. Kemudian Alobi memandang peristiwa ini seperti apa, Bang? Menurut pengalaman Abang yang sudah sekian lama mengurusi hal-hal yang seperti ini. Oke, kalau kita dari Alobi, saat ini kan Hmm, kita juga menampung banyak banget buaya serahan dari masyarakat. oke. Kemarin itu sempat di angka 30-an ekor Ah, ditampung, ya. Tapi kesininya juga banyak yang serahan masyarakat itu ketika sampai di Alobi itu juga mati kan. Jadi masyarakat itu sekarang misalnya ada serangan konflik ya antara buaya dengan masyarakat di suatu daerah, misal terjadi ada timbulnya korban sehingga masyarakat itu umumnya itu akan menangkap seluruh buaya yang ada di lokasi serangan. ah, Jadi tidak tahu itu yang salahnya di mana. Intinya kalau memang ada buaya, semuanya ditangkap. Dan ah. jauh sebelum-sebelumnya, sebelum kita lakukan edukasi dan sosialisasi bersama BKSDA Sumsel, eh, seluruh buaya yang ditangkap oleh warga itu pasti dibunuh. Karena memang tidak ada wadah penyelamatan. Nah, eh, sebenarnya kita tahu bahwa Crocodylus porosus, buaya yang ada di Pulau Bangka Belitung itu termasuk dalam daftar satwa liar yang dilindungi. Sehingga sebenarnya apapun yang Hmm, terjadi bahwa wewenang sepenuhnya pemerintah harus menjaga mereka gitu. Hidup atau mati malah, apalagi mereka masih hidup. Sehingga kami bersama BKSDA Sumsel selalu hadir untuk menjemput buaya yang memang sudah ditangkap masyarakat. Walaupun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 itu eh, yang kita tidak boleh menangkap, menyimpan, memelihara, memiliki, bahkan memperniagakan. Nah, menangkap pun sebenarnya sudah melakukan tindak pidana. Cuman kearifan lokal kita, penangkapan buaya itu dilakukan seandainya memang buaya itu telah menyerang. oh, Tapi ada sebagian juga enggak, masyarakat juga menangkap, walaupun buaya hanya muncul, belum ada interaksi serangan gitu terhadap masyarakat kita. Sementara waktu konfliknya lumayan besar ya. Dari tim Guardian Animalia kemarin investigasinya ada 100 lebih kasus. Tapi menurut kita jauh di atas itu sebenarnya. Jauh di atas itu. Karena kita pendataan yang masuk kita aja.
Sedangkan kita cari info-info lagi itu ternyata kasus itu banyak yang tidak terdata gitu. Apakah memang apa ya terlalu jauh dari apa istilah dari masyarakat kita kayak kemarin di Delas ya Bang Arjo. Ternyata di Delas itu sebelumnya ada kejadian juga di daerah Jalan Linknya itu kan mati juga. Jadi eh, masalah ini sebenarnya sudah menjadi bencana untuk provinsi kita, Pulau Bangka dan Belitung. Dan ini kita rasa baru bom waktu itu baru meledak, belum nuklirnya. Karena ke depannya kita rasa grafiknya semakin tinggi. Karena data kita bersama Garda Animalia itu 2016. 2016 sampai dengan 2023. Sedangkan 2023 Agustus ya. Sedangkan bulan kemarin 2024 Januari sampai dengan saat ini Februari ya. Februari itu lebih dari 8 kasus dan kematiannya sudah berapa orang gitu. Pak Arjo di tanggal 5 Januari ya. 5 Januari serangan. 2 hari setelah itu kalau nggak salah yang di Selang, yang apa anak umur 7 tahun perempuan meninggal dunia di depan ayahnya ditarik sama buaya. Habis itu yang di Toboli 2 hari lagi setelah itu kalau nggak salah itu di Toboli di pantainya ada serangan di bagian belakang ya korban juga dan ada kematian juga. Habis dari situ 2 minggu ada juga di Mendu yang baru-baru ini kan paling 2 minggu inilah itu meninggal juga anak SMP. Dan itu hanya datanya hanya kita apa istilahnya belum memaksimalkan info-info dari seluruh daerah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Kalau kita perbandingkan dengan bencana yang lain, kita rasa konflik buaya merupakan penyumbang kematian tertinggi malahan dibanding apa istilahnya kasus-kasus yang lainnya gitu loh. Siapa yang salah? Manusia yang salah. Manusia yang salah. Tapi pertanyaan saya, itu kan kenapa maksudnya mereka nyerang? Ini manusia misalnya mancing gitu kan? Kan mancing nih. Apakah makanan mereka udah nggak ada lagi di tempat mereka, di habitat mereka, atau seperti apa? Kenapa mereka bisa nyerang gitu masyarakat gitu? Sebenarnya bukan makanannya, makanan termasuk ya, tapi yang paling parahnya rumahnya. Jadi rumahnya sudah dieksekusi oleh manusia, kemudian pakan alami mereka juga sudah dikompetisi oleh manusia juga, sehingga kehilangan rumahnya, kehilangan pakan alaminya, dan ini mendorong terjadinya konflik. Tapi kemarin bahasa konflik itu sudah disederhanakan ketika kita meeting bersama tim dari KLHK dan juga tim lembaga konsultasi khusus lainnya. Jadi penyebutan konflik itu sekarang menjadi interaksi negatif. Oh, interaksi negatif. Karena kita bicara konflik, kita sama sarwal itu musuhan. Oh ya. Kalau interaksi negatif, kayak kita memang pada posisi yang salah. Iya. Interaksi negatif. Berarti ketika mengacu ke istilah interaksi berarti adanya hubungan emosional yang tercipta antara manusia dan binatang. Karena hubungan emosional itu lagi nggak baik-baik saja, makanya interaksinya itu negatif. Dia mau logis. Ya. Oke. Nah, sebelum ke abang, bosku, peran KSDA sebagai prodi yang agak unik, bukan agak sih, memang unik ya di Indonesia. Kalau di kampus-kampus lain kan pertambangan, perminyakan. Nah, kita kan konservasi sumber daya alam. Ini prodi tanggung besar loh Pak Randi, apalagi urusan seperti ini loh. Nah, KSDA seperti apa? Jadi kalau di kasus sumber daya alam sendiri, itu sesuai dengan isinya juga ya, itu terkait dengan konservasi hayati dan rehabilitasi lingkungan. Di mana dengan adanya prodi ini bisa diharapkan selain sebagai media pelajaran para konservasionis ya, juga untuk melatih ke masyarakat bahwa ada prodi KSDA yang bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan seperti konflik atau mungkin bahasa sekarang interaksi negatif antara satwa liar dan manusia. Nah, di sini juga memang sebelumnya sudah pernahlah kami berpartisipasi untuk
bagaimana caranya untuk memitigasi terkait konflik atau interaksi negatif ini antara manusia dan eh, satwa liar, dalam hal ini buaya muara. Mana saya dengan mahasiswa sudah pernah terjun langsung ke desa Kayu Besi dan juga Bukit Layang, yang mana itu memang habitatnya buaya dari dulu, dan juga yang sekarang yang juga baru ada itu yang dekat di Jimat. Oh ya, ya. Kita Benar. kasih bagaimana cara mensurvei apa sih permasalahan terkait interaksi negatif ini, dan memang ditemukan bahwa terkait perilaku dari masyarakatnya itu sendiri. Kalau di desa Kayu Besi, kenapa buaya itu sering ada di sekitar pemukiman ya, atau di tempat-tempat mandi itu, di sana sering buang sampah organik. Oh. Seperti bangkai ayam, yang sering itu bangkai kucing, bangkai anjing, itu yang akhirnya menimbulkan timbulnya semacam habitat. Oh, ini habitat baru saya. Setelah muara itu rusak, munculnya buaya itu. Oh, ini tempat bisa mencari makan baru, yaitu dari bangkai-bangkai itu sendiri. Nah, itulah kenapa akhirnya saat tidak ada lagi bangkai yang dibuang dan itu berada di dekat sekitar sungai, yang mana ada manusia yang pada awalnya buaya muara itu takut, dan karena memang instingnya kita tidak seperti manusia ya, instingnya itu pasti gimana caranya untuk ngisi perut hewan kan, dan akhirnya karena ada manusia, mau tidak mau mereka melaksanakan untuk menerkam manusia, dan timbullah namanya ada buaya pemakan manusia. Yang dari fatalnya, kalau sudah ada buaya pemakan manusia, kalau sudah merasakan daging manusia, itu tidak akan bisa lagi mereka itu kembali ke makanan yang lama. Oh, ada selera baru Ya, istilahnya. karena saya pernah baca di jurnal-jurnal yang pernah dibahas, daging manusia itu memiliki rasa kelezatan yang tersendiri. Jadi kalau sudah nyoba daging manusia, sudah pasti akan berubah perilakunya. Itu yang jadi permasalahan yang juga harus ditanggapi. Juga kalau kita lihat di daerah-daerah yang banyak interaksi negatif, kayak di sungai-sungai, itu sebenarnya diperbanyaklah adanya plang peringatan. Kan sangat jarang sekali, apalagi di Kayu Besi itu yang baru satu, pas disurvei juga banyak yang tidak ada yang nama plang peringatan demikian. Dan juga harus juga ada namanya, mungkin nggak hanya alobi aja yang harus jadi disampaikan, yang ya namanya alobi satu, di desa lainnya tiba-tiba ada interaksi negatif, di sini juga ada. Mungkin di kedepannya mungkin ada semacam pelatihan satgas perdesa, satgas tanggap buaya gitu, bisa diaplikasikan. Mungkin bisa kerjasama antara kami dari Prodi ke alobi yang sebagai yang bisa menjadi pelatih untuk menurunkan satgas-satgas tanggap buaya ini. Karena penting, kalau di luar Bangka itu sering ada namanya satgas tanggap buaya, yang mana kalau misalnya ada buaya kasus, mereka setidaknya sudah bisa men-take down si buaya itu. Jangan ngelihat saya terus masalah konotasi buaya itu. Saya nggak sekejam itu. Tapi kalau misalnya ditaruh nih plang nih Pak ya, kan masyarakat Bangka Belitung ini kan agak unik juga gitu. Semakin aneh itu tempat, semakin disamperin, bukan semakin takut. Itu memang edukasi ya sebenarnya buat masyarakat kita gitu. Apalagi saya baru tahu juga. Berarti ada memang penelitiannya. Ketika mereka sudah mengenal makanan yang baru, berarti mereka udah nyaman nih sama makanan yang baru. Akhirnya insting mereka buat nyari makanan yang baru itu. Oh. Ini bisa dicoba. Oh iya, nanti lah ya buat caleg-caleg yang udah dilantik, kalau memang janjinya nggak sesuai, boleh kita coba ya buat sampel. Masukin aja ke situ. Nggak apa-apa Pak, di sini mah aman. Bukan punya pemerintah kok. Oke, Bang Arju. Kapan Bang kena Bang? Kena ini buaya? Iya, Tanggal 5. tanggal 5. Boleh diceritain Bang awalnya gimana Bang? Awalnya kami masang jaring. Pakai jaring. Masang jaring. Nah, awal pergi jangan sampan. Oke. Bertiga kan. Oh.
sama anakku siko, anak tetangga tuh siko pergi. Anakku umur 9 tahun, anak tetangga 13. Sama masang jaring, selesai satu, masang kedua, pasang belum selesai masang, masih gak deh sekitar 10 meter masang. Anakku di dalam air lah anakku. Air tuh nih dalam. Dalam. Oh, berjalan mundur, langsung ditebak ke sini. Oh, tebak buaya. Langsung tebak ke sini, oh. Langsung ini langsung lepas. Betul langsung nyabut parang di sini kan. Langsung nyabut parang, tangan dia megang parang langsung ini dia makan. Oh, Makan tangan ini. Tangan yang satu ini ada kayu nih, aku megang kayu seperti ini. Yang ini diirit diajar apa ya namanya. Langsung aku pegang tuh ada 10 menit. Yang mesti putus tanganku. oh, 10 menit bisa putus. Kata anakku, aku tuh nak nolongku, tak jadi aku, ikat lari. Tapi tak lari lah budak paling dari buaya, dari situ paling. Paling ada 4 meter dariku. Budak yang dua ikut. Sama air lah budak. Dia tu lek aku ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, langsung angkat buaya tu ke atas. Langsung putus, dia aku sempat aku gigit sini dia. Mata aku gigit. menggigit. Gigit. Menggigit buaya. Ya, aku gigit sini buaya. Sudah aku gigit toh, langsung dia petang, langsung putus. Tangan langsung putus. Tadi langsung putus, kami langsung lari. Jadi langsung lari kami bertiga naik sampan tadi, langsung tenggelam sampan. Sampan di tenggelam, langsung kami pulang lewat air toh, dengan ini air adanya dalam 4 meter 5 meter air. Yang kami sama anak kami bertiga ini. Dan kaki yang dalam air. Selamat tapi Bang. Selamat semua. Dia nangis, anak tangan ayah hilang. Tak hal kerja pun hilang, yang penting kita selamat semua kan. Itu kami langsung pulang, nemu kayak orang ada 2 kilo dari situ. Jauh Bang. Jauh, temu kayak anak buah orang kerja di kebun sawit. Ada 2 kilo, kami berkaki itu. Dengan kondisi Kondisi ini, darah. darah itu. Celana ini celot. Darah semua, dari ini darah, tumpah darah semua kan. Oh, Sini darah, sini sudah semua. Jadi datang ke tempat orang tuh, aku panggil orang tuh. Bang, takut. Kata dia, tolong ku bang, tanganku hilang, dia makan buaya. Bohong kata aku dia kan di rumah, lu tahu. Oh. Aku sekitar 20 meter dari rumah. Langsung Oh. panggil, bohong. Kawannya si Kola di tanah, dia nengok. Oh, dia langsung lari. Dia kan takut. Oh, Takut mabuk darah tuh orang tuh. oh, Dia langsung lari. Kereta yang si Koto di rumah langsung turun ke bawah. Turun ke tanah jadi kenapa abang ya? Aku digigit buaya tanganku hilang. Ya Allah, kata dia. Apa gawe kabang? Masang jaring, kata kan. Agi bertanya apa gawe ya? Ingat dia masang jaring. Masyarakat di situ. Masyarakat Agi ada interview gitu. Oh, kenapa lagi? Dia tuh aku ayo kita pulang kampung. Kak dulu kataku bang apa? Kasih aku air minum dulu. Kasih air minum, aku langsung Mandi dulu. langsung duduk kan, langsung ku minum. Sekitar seliter habis air minum. Langsung kali minum haus dari jalan kaki tadi. Itu langsung diajak pulang kau nak kampung. Kata dia kalau lo bang kita nelpon mau mobil tak usah kataku. Aku nak cepat aku pulang kampung kan. Jadi datang kampung datang ke rumah berhenti dulu di rumah. Ada setengah jam berhenti di rumahku. Itu langsung lari ke rumah sakit bypass tuh. Kenapa abang nggak pernah berhenti di rumah dulu? Tak kepe lah. Aku kan tak kita zaman dulu pakai jempek toh. Oh, Yang ada buaya kan di zaman dulu. Kalau zaman dulu kita ngambil buaya, kalau orang dulu ketepuk ini buaya macam kasih angkit kayak kita. Kalau zaman dulu dukun kalau zaman dulu. tapi abang nggak dikebayang darah. Tak ada. Oh, sorry bang. Sampai di mana bang? Kalau boleh dah bang ditunjukin bang. Nih, Sampai di mana? nih. Ada PP. Tak ada. Cuma nih kayak aku pasang korban kok nih baju nih. Oh iya. Nih. Punggung gebet. Tunggu habis lah. Ada di tangan. Nah, Oh, ini yang dalam bawah ini dalam. oke. Nih kita tahu aku waktu terjadi yang nih kena itu. Jadi aku tahu kayak dia posisi yang nih. Oh, Jadi nih. Kita semua nih lah biasa cuma kayak dia rasa kapal. iya. Oh iya. Tadi baru hijau. Oh iya bang. Sorry, kita halang nih. Nah.
Nih kita kelap ya dibuka nih. Sudah buka, Bisa dibuka deh bang, bisa Biar. dibuka aman bang, aman bang. Orang kan tahu kok ini jadi hoax dah. Nah, Ini benar ya. Rekan-rekan sobat Romo Babel, ini betul ya. Ini bukan ica-ica ya, tapi ini betul adanya. Karena dia punya, waktu di jalan itu udah jadi Rok. Aku kan kayak dia ketulang Rok. Tulang tingkat tuh dia panjang, tuh dia panjang. Oh. Ku goyang-goyang tuh dia goyang. Coba. Ku goyang. Nih kan dia tulang dulu, tahu tulang. Yang dia putus loh. Ku pegang-pegang ini tak goyang keras tapi. Oh bang, ini eksperimen juga. Hah. Ini ada yang nanya sakit dah. Ada yang mau tanya sakit dah? Ada sakit dah? Kan warnanya tuh. Jadi kan Jadian. Tuhan. Sakit ya katanya. Tak kataku dibilang sakit lah soal putus nih, lang kita lupa dikit dia sakit. Coba masyarakat betul Belitung ya, yang lagi sedikit ya. Bisa ditanya, ini tuh masih sakit atau enggak? Oh, masyarakat Belitung edukasi. Oh, benar. Ya Allah. Aku ke sempat wow kami jual es di pasar kok. Sempat ku panggil, aku di motor. Yo Pak Wow pulang kataku ngapain? Tanganku hilang ini bukan boya. Langsung pulang bawa kami. Di pasar dia jual es siangnya sih Jumat, sore Jumat. Langsung pulang Pak Wow. Bang ada trauma ada bang? Dak DP dak. Dak trauma. Ada trauma. Dak. Maksudnya ngejaring lagi ke di. Dak kalau ngajarin kalau dak pecah lagi menyegit. Oh, enggak maksudnya nganti siapa gitu. Misalkan ngejarin kalau pergi dak bila sehat lu. Nah, pergi deh gua. Benci dak bang buaya bang? Dak. Jujur bang, jujur. Dak benci dak topel. Tapi kan buaya itu kan lah ngegigit abang. Namanya kita musibah. Itu saat kita Tuhan dan dak sini di lain musibah. Nggak benci kayak buaya. Dak topel kita musibah. Kita orang kan musibah kata mak kita beri musibah. Nih kita syukur kita selamat. Oh. Biasanya orang tangkap buaya nih. Orang 10 guys. 10 yang meninggal. Waktu dulu lah di 5 tahun di Deles loh. KWTA langsung meninggal situ lah. Dia lari dari ponton langsung jatuh ke laut langsung dimakan buaya. Dah ada orang situ yang genolong. Tak ketolong. Meninggal. Oke. Boleh ditutup lagi bang? Ya, makasih bang. Bang Arji makasih banget. Kalau aku ketawa angka susah dah kau tengah ini tak takut Tuhan baca lah bagi kita rezeki kan suatu saat kan. Benar bang. Kalau kita pikir kita mikir yang sehat, tak ada baca dah kau. Kalau kita lah celakang ni nak mikir kita sehat nggak asal tadi tak baca lagi. Yang penting kita berato menede dah kau. Jadi harusnya gimana nih masyarakat Bangka Belitung? Kita belum masuk ke pemerintah ya. Nanti pemerintah urusan alobi ya. Menurut abang masyarakat Bangka Belitung seperti Bang Arju dan yang lain sebagainya, berarti kan harus ada edukasi nih di masyarakat. Permasalahannya ketika edukasi diberikan, ada hal yang belum mereka penuhi, yaitu urusan sandang, pangan, papan, urusan duit. Di mata-mata pencahariannya mungkin ya adanya di sekitaran itu dan harus mau nggak mau mengorbankan ekosistem yang ada. Gimana abang memandangnya? Itulah kenapa butuh pemerintah, Bang. Pemerintah lagi? Iya. Aduh, pemerintah lagi. Mana bang? Saya yakin nih, kawan-kawan sini abang semua Bang Nanti pasti sudah sekian ribu kali ya mungkin ngomong sama pemerintah. Ya, tapi ya seperti yang terjadi, ya seperti ini. Gimana? Nah, koordinasi dengan salah satunya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. oke. Di Alangkah kita Provinsi, BKJ Sumsel, dan juga Alobi. Nah, kita sekarang fokus pada unit program yaitu Satgas TSL. Itu namanya Satuan Tugas Tumbuhan dan Satwa Liar. Yang dimana nanti ini merupakan satu unit seperti mungkin kalau kita bicara Sahli Damkar, tapi dia lebih fokus pada tumbuhan satwa liarnya. Jadi mungkin harapan kita ini kalau memang konsisten pemerintah daerah kita, khususnya PJ Gubernur pada saat ini ya, karena memang konfliknya terjadi pada saat ini sangat luar biasa. Ya. Semoga itu dapat terlaksana program satuan tugas sumber satwa liar itu yang kita harapkan nanti tim inilah menjadi garda terdepan untuk masyarakat Bangka Belitung dalam pengaduan satwa liar jenis apapun, bukan hanya buaya aja. Cuman kita lebih ke buaya karena pada saat ini lagi kan buaya kita prioritaskan.
Nah, Satgas itu nanti berfungsi ketika ada laporan dari masyarakat. Misal contohnya ada laporan serangan buaya. Nah, di dalam timnya itu nanti kita akan melakukan rescue, kita akan melakukan rehabilitasi, kita akan melakukan pengembalian satwa liar tersebut ke habitat. Kemudian banyak hal lagi yang akan kita laksanakan di dalam program tersebut. Ya, semoga apa ya, dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Satgas TSL itu di tahun ini gitu. Amin. Gitu. Kalau enggak, masing-masing akan menunjuk gitu loh. Bisa contohnya nih, PKSDA wewenangnya ada pada sakwanya, karena mereka memegang Undang-Undang Nomor 5 misalkan sebagai dasar hukum. Kalau pemerintah provinsi kita, urusan satwa liar yang dilindungi mereka tidak ada urusannya, gitu. Secara aturan ya, secara wewenang gitu. Tapi di sini kan kasus udah kolaborasi, jadi kasus juga bisa udah kolaborasi. Buaya itu satwa liar yang dilindungi, menyerang masyarakat kita Bangka Belitung, yang menjadi korbannya masyarakat Bangka Belitung dan buayanya. Berarti ini kan sudah menjadi ranah masing-masing gitu, yang harus menjadi apa ya, menjadi tugas bersama. Tidak bisa lagi pemerintah kita dari mulai misal pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk apa istilahnya? Ini bukan apa bidang kami, ini bisa lagi. Kalau semakin abad alobi lagi, ini bukan bidang kita. Kita hanya membantu pemerintah. Kalau pemerintah juga nggak turun, untuk apa istilahnya kita ada pemerintah gitu loh, yang memang sebagai apa ya, harapan masyarakat kita, harapan kita. Semoga ya Satgas TSL ini berjalan dengan semestinya. Amin. Kalau pemerintah nggak ini, ya udah bang, buayanya aja suruh bang, duduk aja di gubernur. Apa bang? Aman deh. Oke, dari abang terkait mengenai hal ini, apa nih menjadi sebuah konsentrasi untuk masyarakat, untuk kami para akademisi, khususnya para Rani dan kawan-kawan KSDA, terkait mengenai fenomena buaya muara ini, Bang? Kita mungkin lanjutkan tadi dulu ya, Oke, siap. mengenai kenapa pemerintah. Kalau saya melihatnya, betul, dua-duanya susah gitu, masyarakat maupun pemerintah. Tapi tadi kan abang juga bilang masyarakat tuh opsinya adalah diserang buaya atau gak makan. Iya. Ya kan? Sedangkan pemerintah tuh masalah birokrasi, nggak ada masalah kelaparan, ya kan. Itulah kenapa menurut saya arahnya itu ke pemerintah, begitu. Nah, tadi kalau misalkan berbicara tentang akademisi, sebenarnya satu hal yang kami kejar semenjak Agustus itu adalah mengenai survei populasi buaya muara di Bangka Belitung. Itu belum ada sama sekali. Jadi sebenarnya persebarannya kita nggak tahu. Yang tahu posisi lokasi buaya distribusinya itu cuma warga-warga sekitar. Itu juga bukan angka yang tepat. Bukan dalam bentuk angka, sudah ada buaya banyak, sudah buaya sedikit dan sebagainya. Sedangkan survei populasi buaya itu sangat penting untuk konservasi. Seperti itu. Kita bisa tahu sebenarnya mana daerah-daerah yang menjadi titik-titik utama untuk tadi Satgas TSL dan sebagainya. Begitu. Oke. Itu belum dilakukan dan itu butuh lagi-lagi ya kolaborasi antara banyak pihak. Makanya tadi kami mengundang BRIN. Kami sangat mengundang BRIN gitu. Itu untuk harapan kami bisa menginisiasi apa namanya kegiatan survei populasi gitu, walaupun yang mereka jauh ya lokasinya ya. Iya, betul. Tapi ya itu sangat vital survei populasi ini. Siap. Kemudian, abang terkait mengenai konservasi, gimana ini harusnya? Karena banyak banget di Bangka Belitung ini yang bekas galian tambang timah kan udah didimin kayak gitu. Akhirnya kan ya mungkin cikal bakalnya dan lain sebagainya gimana tuh bang? Terkait tadi langkah pemerintah yang sudah disampaikan oleh Bang Langga tadi, itu sudah satu kemajuan. Kolaborasi kami dari KSDA, LHK dengan Alobi kita untuk buat Satgas itu adalah sebuah kemajuan. Artinya di sini pemerintah tidak ada pembiaran terkait kasus ini ya. Kemudian terkait konservasi betul, interaksi negatif satwa dengan manusia atau konflik satwa ini tidak muncul secara tiba-tiba kalau ada buaya nyaplok, manusia tidak.
Itu ada beberapa efek sebetulnya yang menyebabkan. Salah satunya tadi tambang timah, terus ada perkebunan sawit, itu suatu hal yang tidak bisa kita bantah. Tetap ada, itu menjadi salah satu penyebabnya. Tentunya tadi ketika ada tambang timah ilegal ataupun kebun sawit ilegal di dalam kawasan, itu menjadi tugas kami BKSDA. Di dalam kawasan konservasi itu akan menjadi tugas kami untuk menindak, karena itu sudah berarti sudah melanggar undang-undang konservasi, kita tindak. Tetapi ketika itu terjadi di luar kawasan konservasi, itu akan menjadi ya bukan kita lepas tangan, tetapi kita kolaborasi. Itu ayo kita sama, karena itu menjadi salah satu penyebab adanya konflik ini gitu kan. Itu tidak serta-merta gitu kan. Dan tentunya kerja-kerja konservasi tidak bisa kerja biasa, harus luar biasa. Betul. Kan? Salah satunya edukasi. Tentunya harus ada edukasi. Edukasi tidak cukup masang plang terus kita tinggal. Ya. Kita harus terus. Kalau kami yang sudah kami lakukan, salah satunya kita potong generasi. Potong generasi itu. Ini pengalaman saya waktu di Sumatera Selatan ya. Orang bakar hutan, kalau kita ngasih tahu ke orang-orang yang sudah tua, nggak akan didengar. Tapi kita mulai dari generasi muda. Kita bisa terapkan juga di sini. Kita tawarkan solusi itu. Iya. Depan dengan adanya satgas ini, kita libatkan juga dari kalangan akademisi, kita edukasi ke generasi muda lah istilahnya, kita kelompok umur kan. Iya. Karena di situ kita juga tahu ada kearifan lokal juga. Itu di situ. Kemudian saya paling teringat dengan yang disampaikan oleh mentor saya, kebetulan dulu mantan Dirjen KSDI sudah Pak Insinyur Wiratno mengatakan kita ini manusia datang sebagai tamu. Gitu kan. Alam ini sudah diciptakan terlebih dahulu, adanya satwa, tumbuhan itu sudah ada. Kita manusia sebagai tamu. Ya. Kalau kita merusak alam ini, ya wajar alam ini marah. Gitu. Betul tadi saya bilang berdampingan manusia dengan satwa ini bukan sebelahan tidak, tapi bagaimana saya kita bisa mengimbang. Tidak bisa dengan kerja biasa, harus luar biasa. Ya. Luar biasa, kolaborasi, karena kita manusia adalah tamu di alam ini. Sedap, mantap. Tadi udah dikasih kode penelitiannya, nelitilah berapa jumlah buaya muara. Emang kampus dana ada aja. Rektor aja, gimana caranya rektor aja nyari uang. Nah, gimana? Pak Randi? Kebetulan sebenarnya terkait publikasi ini memang saya sudah menyiapkan draftnya Pak, draft manuskripnya terkait konservasi buaya muara di Pulau Bangka. Dan rencana saya saya publikasikan ke jurnal reputasi. Tapi memang saat ini kan memang saya ini tidak hanya terfokus di satu-satu aja. Karena ada juga yang urgent, yang mana saya juga harus saya publikasi itu terkait Hukang Bangka di Cicebus Bangkanus yang juga perlu untuk saya publikasi segera karena saat ini di UCN itu sudah critical endangered. Sama juga di buaya muara ini, insya Allah dengan adanya data yang disampaikan sama Garda Animalia itu bisa menjadi tambahan data saya nanti. Karena memang ada data saya juga yang memang sudah saya kumpulkan, mungkin bisa nanti sama-sama menulis lah dari Bapak dari Garda Animalia yang Ibu. Juga ada juga saya dapatkan dari Alobi. Jadi tinggal saya koordinasi terkait data ini karena memang kami sebagai akademisi yang juga harus sebagai seorang peneliti juga memang berkewajiban mempublikasinya secara jalur jurnal gitu Bapak. Insya Allah nanti ada tapi memang tidak dalam waktu dekat ini. Jadi saya harus mungkin bisa nanti di 2024 saya siapkan dulu nanti saya koordinasi kembali data-datanya apakah sesuai dengan ini atau memang ada ini bisa nanti saling review. Ya. Diri loh, saya nih kontribusinya apa ya? Saya kayak ilmuwan saya konseling nih Bang. Nah itu dia tuh. Jadi permasalahan konflik satwa liar khusus di Pulau Bangka itu. Iya. Nah, kita bergerak itu lebih tahun 2013. Oke. Berarti kita sudah berulang tahun 10 tahun. Nah, kita memang ngerasa benar-benar sendirian dalam konservasi satwa liar. Pas itu dari pihak manapun, kecuali KSDA Sumsel ya, memang mitra kita. Gitu. Nah, Pulau Bangka ini Pulau Bangka. Kita lahir di sini, kemungkinan mungkin keluarga besar kita juga mati di pulau ini. Nah, cuman yang terjadi itu banyak, kita selalu mengeluh permasalahan konflik buaya, kita selalu permasalahan bahwa kita tidak melihat lagi jenis kukang di alam liar, tidak melihat lagi transmisi segala macam. Cuman
kita hanya bisa berbicara tanpa ada action. Kita berani untuk mengungkit semua hal karena di lapangan itu kita tidak pernah melihat orang lain itu hadir. Bukan berarti kita merasa sok pahlawan ya, tapi ketika kita bersama-sama bersatu, seluruh elemen masyarakat, akademisi, pemerintahan, ataupun korporat yang berpengaruh besar dalam dampak lingkungan, itu harus berkontribusi kalau memang kita serius menyelamatkan keanekaragaman hayati atau biodiversity Bangka Belitung gitu loh. Karena pulau kita kecil, kerusakannya masih beda dengan Kalimantan. Kalimantan rusak, tapi pulaunya besar. Kita pulaunya kecil, kerusakannya masih. Apa yang bakal kita bangga kalau kerusakan kalau Bangka? Kadang-kadang sedikit emosi kita, jujur aja. Kita nyelamatin Puka, sekarang ini bicara. Kita nyelamatin Puka, kita menyelamatin Tarsius. Siapa yang kalah banget? Kita tanya itu, siapa yang melakukan penyelamatan yang ada di Pulau Bangka Belitung itu? Nah, saking kesannya kita selalu bersuara gitu. Karena kita merasa sendiri. Nah, dengan adanya ini semua, maksud kita berubah. Ini Bangka punya kita mesti bersatu untuk apa yang bisa kita kontribusikan untuk Bangka ini melalui konservasinya gitu. Misalnya dari akademisi, maka kita kemarin alhamdulillah bisa mendengar bahwa KSDA UNMU membuka jurusan konservasi sumber daya alam yang menurut kita ini suatu harapan yang baru untuk memunculkan generasi-generasi konservasionis yang menjadi garda terdepan ke depannya setelah kita gitu nanti. Nah, jadi banyak PR yang harus kita selesaikan. Salah satu misalnya ada beberapa orang asing yang datang juga terkait kita tahu apa maksud tujuan mereka ya itu secara genetiknya bukan kecolongan, secara konfliknya seperti buaya dan juga secara peredarannya. Nah, semoga ke depan dengan adanya podcast yang dilakukan ini kita semua berpikir kita harus kontribusi siapapun kita. Gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. No. Lalu kita sama Gandani Malia yang jauh dari sana datang investigasi untuk mengeluarkan suatu jurnal yang nantinya dapat menumbuhkan solusi agar permasalahan ini bisa selesai. Mereka jauh-jauh datang dari sana. Harusnya kita malu kita sebagai orang Bangka. Kita jadi penonton. Suku-suku penonton ini pelaku. Nah, clearing begitu kira-kira. Film dokumenter udah ada belum ya tentang buaya kita ya? Kalau dari Alor ini kan sebatas YouTube rescue segala macam. Oh, jadi film dokumenter belum ada ya? Belum ada. Kayak Kami ada. ada ya? Ada video hasil dari mata kuliah itu di video dokumenter itu ada terkait buaya muara. Bisa ditonton di YouTube SDA. Oh, ada ya? Ada. Oh, oke. Ya itu keren tuh. Ya. Saya coba ini ya harus kontribusi bener nih. Ya, tambahan lagi nih. Siap. Biar waktunya. Silakan Abang, silakan. Bang Arjo ini salah satu contoh dari puluhan yang lain. Ya, seperti salah satu Bang Arjo. Kemarin yang di Riau Selip itu kita datang, buayanya sudah ditangkap dan memuntahkan tangan, tapi orangnya meninggal. Yang kayak kemarin yang kita bilang apa tadi kasus, aku seorang bapak sekarang lagi bilang, ngelihat anak kita diserang buaya, tapi kita nggak bisa nolong. Jadi apa ya istilahnya? Ini udah bener-bener apa ya istilahnya? Kalau secara jiwanya kita udah bener-bener kayak tertutup gitu, jujur aja. Pulau Bangka ini, kesannya udah. Nah, bencananya udah di mana-mana gitu. Udah tertutup lah. Karunia menjadi kutukan. Itulah. Dalam tuh Bang. Dalam. Ya, yang paham dalam, yang peka. Oke. Ya. Coba kita jadi mereka, kita yang diserang. Gimana kira-kira? Jo ya? Lagi ditanya, tangan sakit ya, gimana lagi? Untung gitu. Tutup pertanyaan sebodoh. Sakit. Iya, mau nanya kita jawab. Bang, di Sungai Rangku itu Bang, gue kan orang kampung dalam. Oke. Orang kampung dalam. Ada di tengah kota. Itu kan kalau kondisi meninggal di Sungai Rangku. Dulu waktu Sungai Rangku yang bagus, banyak air, ada yang dilewat gitu. Nah, masyarakat di situ tuh kayak lebih sih. Apa ya? Coba istilah kayak gitu kan. Nah, ketika ada masalah nangkep buaya itu Bang. Dia ini ya secara aturan bisa tidak boleh Bang.
Kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, Ah, pasal 21 ayat 1 dan 2 ya, ah, Kitab sebagai 3 ayat 3 ah, kan menyebutkan bahwa barang siapa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diancam hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. ah. Berarti kalau kita menangkap itu termasuk dalam pasal gitu. Oh, Itu dapat dikenakan pidana. Nah, kenapa permasalahannya orang-orang yang sudah menangkap buaya dan melakukan eksekusi terhadap buaya tersebut, Ah. kenapa tidak dikenakan tindak pidana? ah. Mungkin ini salah satu restorasi justice lah mungkin. Oh, iya, iya. Karena buaya tersebut melakukan mungkin ya karena buaya tersebut telah membahayakan nyawa, mengancam. mengancam. Mungkin salah satu Hmm. tapi Ya. dengan cara yang benar gitu. Hmm. Kita tidak harus membunuh buaya yang menyerang, tapi kita bisa menangkap mereka untuk direlokasi. Betul, Nah, betul. kemarin kan banyak kejadian. Buaya itu ditangkap dan dieksekusi dengan cara-cara bawa kemenyan, dibelah kepalanya, dan segala macam. Jadi dengan cara yang luar biasa, dan itu di video dan terekam dan ditonton oleh anak-anak kecil segala macam. Jadi banyak unsur-unsur yang negatif timbul dari konflik ini. Punya potong generasi tadi, Mas. Potong generasi. Generasi Oke. manusia itu harus Potong generasi. Siap, siap, siap. Bang, closing statement, Bang. Sebagai salah satu dari ketidakbaikan interaksi negatif yang didapat dari buaya. Nah, apa nih Bang pesan-pesannya untuk Sobat Unmu Bubble, khususnya masyarakat Bangka Belitung terkait Pesan mengenai aku dari masyarakat mereka Belitung, Nah, kalau buaya sekarang nih masih ganas, hmm, jangan main ke sungai-sungai lagi. hmm, Yang orang nambang tuh harus berhenti hmm, sekarang gitu. hmm, Di kampung ada aku bilang kayak kawan-kawannya, itu kan cari ikan di sungai, hmm, jual ikan, besok aku jangan ikatnya ke sungai sekarang, tapi buaya sekarang ganas, aku kan hmm. jangan sampai 2 kali 3 kali lah yang hilang tangan. Awaknya hilang tangan bagus, yang kita yang selamatkan aku yang susah. Oh, oh, oh. Ya sekarang ada ge orang ke sungai. Ini di kampung kok. Amin, amin, amin. Oke, oke. Aku tak berhenti lah, Siap, aku kan pakai gue lain, kita gue lain lah, aku Siap, kan siap, siap. dapat lagi siap, dia siap. makan. Bang kita Oh, cari oh. cari kok makan. Oh, oh, Kita ke sungai aja tuh makan lah. Kita gue lain tuh makan lah. oh. Dapat lah untuk makan. Karena cak gawe di darat, Ada darat lagi cak gawe di udara, kan udara tidak mungkin kan? mungkin lah. Gawe di darat lah istilah. Di darat ke Ah. senang. Oke, oke. Terima kasih banyak abang-abangku sudah mau berbagi. Sebenarnya ini harus kita breakdown. Mudah-mudahan habis ini saya insya Allah ya bersama dengan podcast Solasi kita akan lebih intens ngomong masalah ini bersama dengan KSDA. Nanti satu-satu di episode yang akan datang kita akan coba untuk breakdown kembali mengenai permasalahan lingkungan yang ada di Bangka Belitung terkait mengenai ya mungkin makhluk-makhluk binatang-binatang liar lainnya yang memang harus dilindungi. Karena memang peran kita hadirnya Solasi ini untuk memberikan solusi dan inspirasi yang insya Allah menjadi sebuah pembelajaran terbaik bagi Sobat Momabel dan mudah-mudahan bisa didengar sama pemerintah ya bagi para calon-calon gubernur. Mohon izin ini permasalahannya yang lainnya ini bukan masalah beras saja tapi ini masalah nyawa yang ada di masyarakat Bangka Belitung. Sekali lagi terima kasih abang-abangku dan akhir kata saya Rahmat mewakili dari tim podcast Solasi Solusi dan Inspirasi bersama dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Sampai jumpa di Solasi yang akan datang bersama dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih abang-abang.